Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Setiana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pesaing dan persaingan pasar. Yang pertama yaitu pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Analisis pesaing merupakan suatu perbuatan menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Yang kedua yaitu langkah-langkah analisis pesaing. Langkah-langkah analisis pesaing dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing yaitu untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama jenis produk yang ditawarkan, yang kedua melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing, yang ketiga identifikasi peluang dan ancaman, yang keempat identifikasi keunggulan dan kelemahan. Langkah-langkah analisis pesaing yang kedua yaitu menentukan sasaran pesaing. Menentukan sasaran pesaing sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pesaing ada dua jenis, yaitu pesaing dekat dan pesaing jauh. Pesaing dekat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang hampir sejenis seperti bank umum, BPR, bank syariah, atau bank asing. Pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Contoh pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya memiliki kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos giro, pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, money changer, atau dana pensiun. Langkah analisis pesaing yang ketiga yaitu identifikasi strategi pesaing. Perusahaan mengidentifikasi strategi pesaing utamanya bisa dengan melihat strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh pesaing, atau strategi menghadapi pesaing, atau strategi pemasaran lainnya yang dilakukan oleh pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Strategi untuk mematikan atau memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara terus-menerus, karena pesaing yang cerdik akan mengubah strategi mereka dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada Adam yang sudah menyampaikan materinya. Lalu di sini saya Agung Tripajrianto akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kekuatan dan kelemahan peluang. Kita sudah tahu ya dalam penjelasan yang sudah Adam sampaikan dalam analisis SWOT-nya. Jadi ada baiknya ketika kita sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam pesaing, maka kita harus membuat tabel agar supaya bisa lebih paham dan lebih mengerti lagi akan kelemahan dan kekuatan dalam pesaing di industri perusahaan. Ketika kita sudah menyiapkan mau membuat tabel, kita tuliskan nama-nama masing pesaing. Lalu kemudian kita susun kolom-kolom yang memuat semua keterangan dalam bidang usaha seperti harga, nilai, pelayanan, lokasi, reputasi, keahlian, kenyamanan, dan pemasangan iklan. Ketika kita sudah membuat kolom, lalu sudah menuliskan nama masing-masing pesaing, kita berikan seperti peringkat, dikarenakan supaya kita bisa mengetahui misalkan perusahaan ini, pesaing ini, misalkan kekuatannya itu dari segi harga, kita berikan peringkat tersebut di harga. Contohnya seperti itu. Lalu ketika sudah dibuat semuanya, kita buat atau cantumkan komentar kepada tiap-tiap kolom ataupun di bawahnya mengapa kita memberikan peringkat seperti itu. Misalkan kita menganalisis kelemahan dan kekuatan pesaing A. Nah, si pesaing A ini fokusnya ke harga dan pelayanan, kita berikan peringkat dan juga komentar dan juga penjelasan mengenai kenapa kita memberikan peringkat tersebut.
Terima kasih. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai identifikasi reaksi pesaing. Maksud dari reaksi pesaing ini jadi bagaimana pola dan strategi pesaing dalam merebut segmen pasar, dan juga bagaimana perusahaan mampu melakukan atau menciptakan terobosan-terobosan yang baru kepada industri pasar sehingga dalam rangka untuk mengungguli pesaing yang ada. Lalu strategi yang menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan cara melemahkan dan menghancurkan persaingan yang memasang strategi kompetitif. Maksud dari strategi kompetitif ini jadi kita melihat posisi keberadaan kita sebelum melakukan penyerangan. Jadi kayak semacam persiapan kita, misalkan kita sedang menciptakan suatu produk, lalu kita coba persiapan lagi apakah para pesaing itu apakah bakal kayak semacam jiplak atau gimana gitu. Jadi persiapkan dulu sebelum, atau persiapkan kekendoran dari produk tersebut. Lalu adapun pula beberapa reaksi pesaing bila diserang. Yang pertama, apabila kita menurunkan harga, akan diikuti pesaing dengan menurunkan harga pula, bahkan mungkin lebih rendah dari kita. Ya, kalau ini sudah jelas ya, kalau kita menurunkan harga dari suatu produk kita, maka otomatis para pesaing yang ingin mengungguli produk kita, mereka juga akan menurunkan harga dari barang yang mereka jual, bahkan lebih rendah dari harga yang diterapkan oleh perusahaan kita. Lalu yang kedua, apabila kita memberikan hadiah, akan dibalas juga dengan hadiah yang lebih baik. Jadi kayak buy one get one. Kalau menurut saya mungkin kalau pesaing itu ingin mengungguli kita, mungkin hadiahnya lebih menarik lagi daripada yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga, apabila kita memberikan diskon dalam jumlah tertentu kepada pelanggan, pesaing juga memberikan diskon yang lebih menarik. Kalau ini sudah jelas ya, permainan menentukan diskon. Jadi siapapun yang memberikan diskon yang lebih tinggi atau lebih tinggi, maka otomatis akan dimenangkan oleh yang menerapkan diskon tinggi tersebut, menurut saya ya. Lalu yang keempat, apabila kita membebaskan biaya seperti administrasi, pasti akan diikuti pesaing dengan jumlah biaya yang lebih murah. Kalau ini sih mungkin dalam hal biaya administrasi ya, mungkin kita menerapkan biaya administrasi pengeluarannya seperti ini. Mungkin di perusahaan yang lain mungkin penerapan biaya administrasinya lebih rendah dari biaya administrasi perusahaan kita. Lalu yang kelima, apabila kita membuka cabang di suatu lokasi, akan dibalas oleh pesaing dengan membuka cabang di lokasi perusahaan kita. Mungkin kalau kita membuka cabang di wilayah lain, mungkin pesaing membuka cabang di lokasi kita, mungkin itu akan melemahkan produk yang kita jual, produk perusahaan yang kita jual di toko tersebut. Di sini saya akan menjelaskan strategi menghadapi pesaing. Yang pertama, strategi persaingan. Menarik, mempertahankan, dan menemukan pelanggan agar supaya berhasil dalam persaingan. Perusahaan harus bergerak dari filosofi produk dan penjualan atau produk and selling philosophy. Jadi intinya kita semacam mengenalkan produk yang akan kita jual dan juga terangkan pula manfaatnya. Dan juga kita harus menentukan sasaran pasar yang akan kita tuju. Misalkan perusahaan A membuat produk A. Nah, produk tersebut kita kenalkan kepada para pelanggan dan juga manfaatnya. Lalu sasaran pasarnya kita tentukan. Misalkan sasaran pasarnya dari semua kalangan umur, terutama dari kalangan remaja, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, pemasaran relasional dengan pelanggan atau customer relationship marketing. Pemasaran relasional atau marketing relationship merupakan proses membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan relasi yang kuat yang penuh nilai dengan para pelanggan dan para pemegang saham. Jadi intinya
eh, jadi intinya kita harus meningkatkan relasi yang kuat kepada para pelanggan dan juga pemegang saham. Unsur-unsur penting pembentuk relasi yang pertama, nilai pelanggan atau customer value. Yang kedua, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang ketiga, kesetiaan pelanggan dan usaha mempertahankan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pangsa pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Nurhalisa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persaingan. Pengertian persaingan. Secara umum, persaingan memiliki pengertian yaitu usaha yang dilakukan atau dilaksanakan untuk memperoleh suatu kemenangan atau memperoleh posisi yang lebih baik dalam suatu pasar tanpa harus terjadinya benturan fisik atau konflik. Kotler dan Porter menyatakan persaingan dalam konteks pemasaran adalah keadaan di mana perusahaan produk atau jasa tertentu akan menampilkan keunggulan dari produknya masing-masing dengan atau tidak adanya peraturan yang guna menarik pelanggannya. Menurut Kotler 2002. Sedangkan menurut Porter, persaingan akan terjadi kepada beberapa kelompok pesaing yang bukan hanya memiliki produk atau jasa sejenis, tetapi juga dapat terjadi kepada kelompok yang memiliki produk atau jasa substitusi. Dunia persaingan usaha dikenal dengan adanya dinamika persaingan yang menunjukkan perubahan-perubahan persaingan yang terjadi terhadap perusahaan dalam memperebutkan pelanggan dalam konteks waktu tertentu. Setiap perusahaan harus bisa memperhatikan dinamika yang terjadi agar mereka bisa bersaing dan tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi yang ada di pasar. Identifikasi pesaing dengan konsep pasar. Yang pertama, persaingan industri. Industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang dekat atau substitusi. Analisis dimulai dengan memahami kondisi pasar yang mendasari permintaan dan penawaran. Kondisi ini selanjutnya mempengaruhi struktur industri. Struktur industri selanjutnya mempengaruhi perilaku industri pada bidang tertentu, seperti pengembangan produk, penetapan harga, dan penggunaan promosi. Industri kemudian membentuk kinerja industri, misalnya efisiensi energi, kemajuan teknologi, profitabilitas, atau penggunaan tenaga kerja. Persaingan industri adalah persaingan dalam satu industri. Misalkan saja produk teh botol. Nah, produk teh botol itu tidak hanya bersaing dengan sesama teh saja, tetapi dengan produk minuman yang lainnya, semisalkan Coca-Cola, Fanta, Aqua, dan lain sebagainya. Jenis-jenis struktur industri. Yang pertama yaitu ada monopoli murni, yang kedua oligopoli murni, yang ketiga oligopoli yang terdiferensiasi, yang keempat persaingan monopolistik, dan yang terakhir persaingan murni. Pertama yaitu monopoli murni. Monopoli murni terjadi apabila ketika ada perusahaan yang hanya menyediakan barang atau jasa tertentu dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Oligopoli murni. Oligopoli murni itu pada dasarnya adalah beberapa perusahaan yang menghasilkan komoditas yang pada dasarnya itu sama. Yang ketiga yaitu oligopoli yang terdiferensiasi. Oligopoli yang terdiferensiasi terdiri dari beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda. Semisalkan satu perusahaan tetapi menghasilkan produk yang berbeda, seperti misalkan mobil, kamera, dan lain sebagainya. Diferensiasi tersebut dilakukan pada lini kualitas, mode, ataupun pelayanan. Persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini di mana terjadinya banyak pesaing yang menyebabkan terdiferensiasinya penawaran sebagian atau keseluruhan. Yang kelima yaitu persaingan murni. Persaingan murni ini terjadi kepada beberapa perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama, yaitu persaingan pasar. Kita dapat mengidentifikasi pesaing dengan menggunakan pendekatan pasar. Para pesaing adalah perusahaan-perusahaan yang memuaskan kebutuhan pelanggan dengan cara yang sama. Contohnya, konsumen yang membeli paket pengolah kata sesungguhnya menginginkan kemampuan untuk menulis yang bisa dipenuhi dengan cara membeli pena, pulpen, dan lain sebagainya. Pasar harus bisa mengatasi pemasaran dan berhenti mendefinisikan pesaing dalam lingkup tradisional. Coca-Cola berfokus pada bisnis minuman ringannya, tidak melihat pasar untuk bar kopi dan untuk bar buah segar.
yang akhirnya menimpa bisnis minuman ringannya. Pada persaingan pasar ada dua jenis persaingan, yaitu persaingan aktual dan persaingan potensial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk persaingan. Yang pertama persaingan merek, yang kedua persaingan jenis dan bentuk produk, yang ketiga persaingan generik, dan yang terakhir persaingan geografi. Yang pertama yaitu persaingan merek. Bentuk persaingan banyak terjadi di antara persaingan merek, jenis, dan bentuk yang sama. Persaingan jenis dan bentuk produk. Persaingan antara jenis produk yang berbeda, kebutuhan yang sama, dapat mengubah arena persaingan dengan menarik industri yang baru ke pasar. Contohnya yaitu penggunaan komputer dalam mengolah kata secara tidak langsung menghilangkan fungsi mesin ketik yang ada di kantoran yang mesin ketik itu sifatnya konvensi. Ketiga yaitu persaingan generik. Konsumen memiliki banyak keinginan dan kebutuhan yang harus dipuaskan. Menciptakan persaingan untuk menciptakan sumber daya yang terbatas pada konsumen dan organisasi. Walaupun bentuk persaingan ini bersifat tidak langsung dan segencar persaingan merek, namun penentuan arena bersifat relevan. 4. Persaingan geografi. Persaingan dapat terjadi dalam lingkup global, multinasional, nasional, regional, ataupun metropolitan. Biasanya, para pesaing tidak selalu tepat pada daerah geografinya. Jika perusahaan beroperasi pada pasar regional atau nasional, harus selalu memperhatikan persaingan dari perusahaan lain dari lingkup geografi yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu strategi bersaing. Porter membagi strategi bersaing menjadi 3 bagian secara umum. Yang pertama, diferensiasi, yang kedua, keunggulan biaya, dan yang ketiga yaitu fokus. Yang pertama yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi penawaran yang dilakukan dengan cara berbeda dengan penawaran yang dilakukan oleh para kompetitor. Strategi diferensiasi mengisyaratkan perusahaan mempunyai produk atau jasa yang mempunyai kualitas atau fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan para pesaingnya. Kedua yaitu keunggulan biaya. Keunggulan biaya adalah strategi mengefisiensikan seluruh biaya sehingga produk atau jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga murah dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh para pesaing. Yang ketiga yaitu fokus. Fokus adalah strategi menggarap satu target pada market tertentu. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk atau jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Beberapa produk misalnya hanya difokuskan untuk kaum muslim, sehingga semua produknya memberikan benefit dan fungsi yang disesuaikan dengan aturan yang ada di Islam. Produk yang berkhusus pada target kaum muslim biasanya selalu mensyaratkan label halal, tanpa riba, dan berbagai aturan lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada di agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.